Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Dena Lukitasari dari 12 IPA 2. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi matematika mengenai peluang, tepatnya pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pencacahan. Kaidah pencacahan atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai counting rules merupakan sebuah cara atau aturan untuk menghitung seluruh kemungkinan yang bisa terjadi dalam suatu percobaan tertentu. Kaidah pencacahan ini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama aturan perkalian, aturan penjumlahan, notasi faktorial, lalu juga ada permutasi dan kombinasi. Yang pertama ada aturan perkalian. Jika suatu kegiatan terdiri dari n tahapan yang saling lepas, dengan tahapan pertama ada K cara, tahapan kedua ada L cara, dan tahapan ke N ada R cara, maka kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan K dikali L dikali titik-titik dikali R cara. Pada aturan perkalian sendiri menggunakan kata penghubung dan. Di situ ada contoh soalnya. Amara mempunyai 5 celana berwarna hitam, biru, coklat, putih, dan merah. Mempunyai 6 kaos berwarna biru, merah, kuning, ungu, oranye, dan merah muda, serta mempunyai 3 pasang sepatu berwarna putih, hijau, dan hitam. Berapa banyak pasang cara Amara memilih celana, baju, dan sepasang sepatu? Penyelesaiannya diketahui dulu. N pertama yaitu kejadian 1 itu adalah celana. Banyaknya celana ada 5. Lalu yang kedua, N kedua yaitu kejadian 2 itu adalah kaos. Jumlahnya ada 6. N ketiga, kejadian ketiga atau sepatu itu ada 3 pasang. Jadi banyak pasang cara Amara memilih celana, baju, dan sepatu adalah N1 dikali N2 dikali N3 sama dengan 5 kali 6 dikali 3 sama dengan 90 cara. Lalu yang kedua terdapat aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan terjadi apabila terdapat 2 kegiatan. Misalkan, kegiatan pertama terjadi sebanyak A cara dan kegiatan kedua terjadi sebanyak B cara. Maka 2 kegiatan tersebut akan terjadi sebanyak A ditambah B. Aturan penjumlahan biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Berbeda dengan aturan perkalian, aturan penjumlahan biasanya menggunakan kata penghubung atau. Di situ juga sudah saya cantumkan contoh soalnya. Kevin memiliki 3 jenis alat transportasi yang ada di rumahnya, antara lain sepeda yang terdiri dari sepeda fiksi, sepeda gunung, sepeda BMX. Lalu juga terdapat sepeda motor yang terdiri dari Yamaha, BMW, Honda, dan Suzuki, serta mobil yang terdiri dari mobil sedan, kijang, dan pick-up. Jika Kevin ingin berpergian, ada berapa banyak cara Kevin menggunakan kendaraan yang ada di rumahnya? Jika Kevin ingin berpergian, maka alat transportasi yang dapat digunakan hanya salah satu saja, yakni di antara sepeda atau sepeda motor ataupun mobil. Tidak mungkin Kevin mengendarai lebih dari 1 kendaraan dalam waktu bersamaan. Karena itu, persoalan ini termasuk dalam aturan penjumlahan. Nah, untuk menentukan jawabannya, banyaknya cara Kevin menggunakan kendaraan yang ada di rumahnya untuk berpergian merupakan banyak cara mengendarai sepeda, ditambah banyak cara mengendarai sepeda motor, ditambah banyak cara mengendarai mobil. Jadi jawabannya sama dengan 3 ditambah 4 ditambah 3 sama dengan 10 cara. Lalu yang ketiga terdapat notasi faktorial. Contohnya, banyaknya elemen himpunan bilangan asli. Notasi n faktorial ini diartikan sebagai hasil kali dari bilangan-bilangan asli secara berurutan dari n sampai dengan 1. Maka ditulisnya yaitu n faktorial sama dengan n dikali n min 1 dikali n min 2 kali titik-titik kali 3 kali 2 kali 1. Pada notasi faktorial ini 1 faktorial itu sama aja kayak 1 ya, dan 0 faktorial itu sama dengan 1 juga. Lalu di sini terdapat contoh soalnya.
Yang pertama, nilai dari 4 faktorial. Penyelesaiannya 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3 kali 2 dikali 1 sama dengan 24. Lalu yang kedua, nilai dari 8 faktorial dibagi 5 faktorial. Penyelesaiannya itu tinggal 8 kali 7 kali 6 dikali 5 faktorial dibagi 5 faktorial. Itu nanti 5 faktorialnya dicoret atas bawah, jadi sisa 8 dikali 7 dikali 6 sama dengan 336. Lalu lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai permutasi. Permutasi merupakan istilah yang menunjukkan jumlah susunan objek dalam suatu himpunan dengan melihat urutan. Artinya, dalam menyusun suatu objek dalam himpunan harus mempertimbangkan urutan objek tersebut dan tidak boleh asal-asalan dalam meletakkannya. Permutasi yang akan saya bahas di video kali ini yaitu permutasi di mana banyaknya n elemen. Tiap permutasi terdiri dari r unsur dari n elemen dengan r lebih kecil atau sama dengan dari n. Lalu juga terdapat permutasi siklis dan permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Oke, untuk rumus permutasi yang pertama yaitu permutasi r dari n sama dengan n faktorial dibagi n kurang r faktorial. Di situ udah saya tuliskan keterangannya dari rumus tersebut. Lalu di sini juga udah saya cantumkan contoh soalnya, yaitu suatu komunitas Karang Taruna akan memilih ketua, sekretaris, dan bendahara dari 20 anggota. Tentukan banyaknya susunan yang bisa mereka pilih. Dari soal tersebut dapat kita ketahui yaitu R sama dengan banyaknya pengurus, yaitu 3, yaitu kan ketua, sekretaris, dan juga bendahara. Lalu N, banyaknya seluruh anggota, yaitu sama dengan 20. Jadi untuk penyelesaian soal tersebut yaitu permutasi R dari N sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial sama dengan permutasi dari 3 dari 20 sama dengan 20 faktorial dibagi 20 dikurang 3 faktorial sama dengan 20 kali 19 kali 18 kali 17 faktorial dibagi 17 faktorial sama dengan 20 kali 19 kali 18 sama dengan 6.840 cara. Lalu yang kedua terdapat permutasi siklis. Rumusnya yaitu permutasi siklis n objek sama dengan n dikurang 1 faktorial. Keterangannya di situ udah saya cantumkan ya. Lalu terdapat contoh soalnya juga, yaitu jika ada 6 orang sedang mengelilingi meja bundar, ada berapa banyak cara yang dilakukan untuk mendapatkan urutan duduk yang berbeda. Untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan rumusnya yaitu permutasi siklis sama dengan n dikurang 1 faktorial. Jadi permutasi siklisnya sama dengan, karena banyaknya orang yaitu 6 orang, maka 6 dikurang 1 faktorial sama dengan 5 faktorial. Jadi permutasi siklisnya sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 kali 2 dikali 1 sama dengan 120 susunan. Lalu untuk permutasi yang ketiga yaitu permutasi dengan beberapa unsur yang sama memiliki rumus permutasi K1, K2, Kt dari N sama dengan N faktorial dibagi K1 faktorial kali K2 faktorial kali titik-titik kali Kt faktorial. Di situ udah saya cantumkan keterangannya juga. Lalu langsung lanjut ke contoh soal dari permutasi dengan beberapa unsur yang sama, yaitu banyaknya cara penyusunan untuk kata substitusi, yaitu ini diketahuinya dulu yaitu banyaknya n yaitu 10 dari substitusi. Lalu K1 itu sebenarnya huruf S ada 3, untuk K2, K3, K4 itu huruf U, huruf T, huruf I yaitu sama dengan 2 dan juga K5 yaitu huruf B yaitu sama dengan 1. Maka penyelesaiannya yaitu permutasi 3, 2, 2, 2, 1 dari 10 sama dengan 10 faktorial dibagi 3 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial kali 1 faktorial sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 3 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial kali 1 faktorial. Itu nanti yang bisa dicoret aja ya sama kalian.
Jadi hasilnya sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 dikali 5 kali 3 sama dengan 75.600 cara. Lalu materi yang terakhir yang akan kita bahas yaitu kombinasi. Kombinasi merupakan suatu pengelompokan dari sebagian atau seluruh elemen dari suatu himpunan tanpa memperhatikan urutan susunan pemilihannya. Untuk rumus kombinasi sendiri yaitu kombinasi R dari N sama dengan N faktorial dibagi R faktorial kali N kurang R faktorial. Keterangannya udah saya cantumkan juga di situ. Lalu kita langsung aja ke contoh soalnya, yaitu kepengurusan RT terdiri dari 5 orang laki-laki dan 3 orang wanita. Akan dipilih 4 perwakilan untuk menghadiri upacara 17 Agustus. Hitung banyak cara memilih jika perwakilan terdiri dari 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Untuk penyelesaiannya yaitu kita pertama hitung dulu cara memilih 2 laki-laki, yaitu kombinasi 2 dari 5 sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial kali 5 kurang 2 faktorial sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 2 faktorial kali 3 faktorial sama dengan 20 dibagi 2. Hasilnya jadi 10. Lalu untuk memilih 2 perempuannya yaitu kombinasi 2 dari 5 sama dengan 3 faktorial dibagi 2 faktorial kali 3 kurang 2 faktorial, yaitu sama dengan 3 faktorial dibagi 2 faktorial, yaitu hasilnya sama dengan 3. Lalu setelah itu kita menghitung cara memilih 2 laki-laki dan 2 perempuan, yaitu dikali aja cara memilih 2 laki-laki dikali cara memilih 2 perempuan, yaitu 10 kali 3 sama dengan 30. Jadi banyaknya cara memilih perwakilan RT tersebut adalah 30 cara. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.